Selamat datang kembali. Ini adalah praktek yang baik untuk memulai line tracing atau penelusuran garis PNID dari line masuk utama dan mengikuti jalur fluida. Di sini fuel oil datang dari CDU atau crude distillation unit. Kamu bisa lihat bahwa nomor baris ditampilkan di bagian atas baris proses. Diameter incoming line adalah 10 inch NPS yang setara dengan 250 mm DN. Seperti yang dikatakan sebelumnya, company atau perusahaan yang berbeda mengikuti terminologi yang bisa berbeda untuk nomor baris atau line. Tapi itu berisi informasi yang sama, seperti ukuran garis, nomor unit, kode komoditi yang mengidentifikasi fluida di dalam line atau saluran, nomor rangkaian, nomor urutan line, kelas perpipaan yang memberikan semua detail tentang komponen perpipaan dan materialnya, insulasi, dan kebutuhan coating. Sudah dijelaskan kepada Anda bagaimana menafsirkan nomor baris di kuliah sebelumnya. ST menunjukkan jalur ini adalah steam trace. Anda dapat melihat garis putus-putus bersama dengan garis proses garis yang menunjukkan tracing. Saat Anda menggunakan tracing, isolasi diterapkan secara default. Mari kita bergeser, maju ya. Di sini Anda dapat melihat bahwa garis FO masuk ke dalam dinding tanggul. Dalam gambar ini Anda dapat melihat dinding tanggul, dan di samping itu saya telah menunjukkan dike pipe seal. Sebelum dinding tanggul ada satu titik drain diberikan. Huruf D pada valve menunjukkan saluran air atau drain. Drain valve selalu berada di titik terendah dalam sistem, sehingga Anda dapat mengeringkan saluran sepenuhnya. Ukuran saluran drain ini adalah 2 inch. Dan steam tracing juga berlaku untuk valve. Ini adalah spectable blind dengan konfigurasi yang biasanya tertutup. Jika cincin gelap mengarah ke valve seperti dalam hal kasus ini menunjukkan bahwa cincin padat menutup dan mengisolasi valve selama operasi normal. Jika cincin gelap di luar, itu berarti valve terbuka. Di bawah drain valve, corong ditunjukkan. Jadi ketika Anda menguras FO, fluida akan pergi ke sistem COC. COC berarti continue, di mana minyak yang terkontaminasi digunakan untuk mengalirkan hidrokarbon. Tipe kedua drain adalah AOC, yang berarti sistem terkontaminasi minyak secara tidak sengaja. Sekarang segitiga dengan garis ini menunjukkan garis putus. Line break adalah demarkasi perubahan nomor baris. Jadi kapanpun simbol ini digunakan, itu artinya dari titik itu nomor baris selanjutnya berbeda. Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan perubahan nomor baris. Ada beberapa cara lain juga. Saya akan menunjukkan hal yang sama di PNID lain. Di dalam dinding tanggul ada piston
dioperasikan butterfly valve yang digerakkan pneumatik. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Nah, ini adalah simbol butterfly valve. Ini adalah aktuator tipe piston. Garis yang menunjukkan adalah pneumatik. Ini adalah valve solenoid 3 arah yang digunakan untuk mengontrol aktuator. Di lapangan, valve ini akan terlihat seperti ini. Panah kecil di bawah valve solenoid ini menunjukkan koneksi port pada hilangnya powering medium. Inilah akhir dari sesi ini. Sesi berikutnya adalah kelanjutan dari PNID ini. Terima kasih. Selamat datang kembali. Membaca PNID tidak lain adalah membaca simbol. Jadi jika Anda paham akan simbol, Anda bisa dengan mudah memahami PNID. Jika Anda mengetahui valve control, Anda tahu itu dapat dioperasikan dari panel dan juga dari valve. Dua bubble instrumen ini terkait dengan keamanan valve. Simbol pertama ini adalah wajik di dalam kotak. Adalah fungsi logika IPF. IPF berarti Instrumented Protective Function dan merupakan bagian dari sistem keamanan instrumen loop control. Ini adalah semacam fungsi PLC. Ini terhubung hand safety switch di panel kontrol melalui gatlink atau tautan data. Saya membaca bentuk lengkap dari huruf-huruf yang disebutkan di dalam bubble instrumen. Saya telah melampirkan tabel singkatan untuk referensi Anda. Sekarang, keempat bubble instrumen ini adalah open and close switch. Dua berada di lapangan dan dua ada di panel yang menunjukkan status valve di panel. Huruf FC tertulis di bawah valve control menunjukkan valve close logic. Apa artinya? Itu artinya ketika power supply gagal, valve ini menutup secara otomatis. Berdasarkan kasus power failure atau kegagalan daya, valve solenoid bisa valve open, valve close, atau valve assist. Power failure case berarti ada yang akan terjadi pada valve katup valve ya. Ketika power supply terputus, skenario open valve dan valve close ini berlaku untuk valve yang digerakkan pneumatik dan hidrolik juga. Valve solenoid valve open dibuka oleh tekanan tegas dan ditutup dengan memberikan energi pada solenoid sehingga saat listrik mati, valve terbuka dengan spring force atau kekuatan tegas. Valve close solenoid valve ditutup oleh spring pressure dan dibuka dengan memberi energi pada solenoid. Sehingga saat listrik valve akan ditutup oleh spring force. Double solenoid valve biasanya valve sebagaimana adanya. Itu berarti posisi valve tidak berubah ketika kedua solenoid itu diberi energi. Loop di sekitar butterfly valve ini adalah pressure safety loop.
dalam hal kontur valve ditutup tiba-tiba, relief valve ini terbuka dan melindungi saluran. Ini adalah gate valve dengan lock open tag. Ini adalah tampilannya di lapangan. Beberapa valve sangat penting untuk keamanan instalasi, sehingga untuk menghindari kesalahan manual, valve ini dikunci open atau close tag. Semua valve sebelum dan sesudah PSV dikunci tipe terbuka. Huruf FP menunjukkan valve jenis full port. Ada berbagai jenis valve. Jika Anda menghendaki belajar tentang itu semua, Anda dapat belajar mandiri. Ini adalah spring loaded pressure relief valve, dan sepertinya ini di lapangan. Bubble ini menampilkan berbagai informasi terkait PRV 43. Bubble ini adalah tekanan yang diatur pada relief valve di bar. Dari 3 huruf ditunjukkan di bawah ini. Digit pertama yaitu 1 menunjukkan ukuran saluran masuk PRV. Huruf kedua D menunjukkan ukuran orifice menurut standar API 526. Huruf terakhir yaitu juga 1 menunjukkan ukuran outlet PSV. Dalam discharge, Anda dapat melihat reducer yang mengindikasikan perubahan ukuran dari 1 ke 2. Gate valve dengan konfigurasi lock open dipasang di sisi discharge juga. Itu fungsi dari 2 gate valve untuk memungkinkan pemeliharaan PRV. Dengan menutup gate valve ini, Anda dapat mengambil PRV untuk pemeriksaan tahunan di bengkel. Ada 2 3/4 inch drain valve juga diberikan untuk menguras saluran sebelum Anda menghapus PRV. Segitiga ini dengan kelas pipa yang ditulis di kedua sisi menunjukkan perubahan dalam line pipe class. Sisi komponen perpipaan ini memiliki kelas pipa A11A dan sisi lainnya adalah A11B. Tautan dari sama diberikan di bagian sumber daya. Anda dapat memeriksa hal yang sama jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut. Discharge PRV dialihkan ke nozzle inlet tangki. Inilah akhir dari sesi ini. Sesi berikutnya adalah kelanjutan dari PNAD. Sampai jumpa di sesi berikutnya.